Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini aku akan membahas untuk latihan UAS. Oke. Jadi ini aku ambil dari ujiannya tahun lalu ya, kelasnya Pak Elvis. Nah, tapi nanti mungkin di video ini aku nggak menjawab dari soal, tapi aku menjawab apa ya, inti dari cara menjawabnya itu seperti apa. Jadi aku bedakan strukturnya. Nah, silakan teman-teman kalau yang mau latihan itu nanti bisa disamakan dengan model yang seperti ini. Nah, itu untuk kelasnya Pak Elvis. Nah, untuk kelasnya Pak Anggit, nah sebenarnya aku kurang tahu juga untuk soalnya besok tuh seperti apa. Karena kalau yang kemarin aku tanyakan ya soalnya analisis struktur. Sedangkan pada tahun lalu itu bukan analisis struktur tapi hanya berupa evaluasi saja. Jadi kayak ditanyakan flowchart flowchart apa flowchart pengerjaannya itu seperti apa. Nah, kemudian untuk kelasnya Butria, nah kalau kelasnya Butria itu kalau yang dulu, ini kan kalau kelasnya Pak Elvis sudah diberikan ya, gambarnya itu sudah diberikan. Nah, sedangkan kalau kelas Butria itu tidak diberikan sama sekali, sehingga apa? Sehingga harus ya imajiner atau membuat strukturnya itu sendiri dengan 5 beban. Contoh 5 beban kan di sini hanya ada 3 ya, di mana 3 beban itu yang pertama ada reaksi ke atas, kemudian P1, P2 dan reaksi ke atas lagi di titik B. Sehingga ini baru 4. Nah, nanti kalau misalkan diminta 5 ya tinggal ditambahin aja di sini 5 seperti itu. Oke. Tapi pada pada prinsip penjawabnya sama saja. Oke. Mungkin kita lanjut. Nah, langkah apa yang pertama harus kita lakukan? Di sini ini pilihan saja tetapi ada apa ya, gambarnya lebih bagus itu kalau kan ditampilkan gambarnya. Nah, berarti langkah yang pertama adalah kita save dulu gambarnya. Nah, kita screenshot aja nih. Kalau di Windows 11 itu ada snipping tool ya. Jadi dipencet ini aja, kemudian snipping tool. Nah, ini dipencet untuk aplikasinya snipping tool, kemudian klik yang ininya dipilih yang rectangle. Nah, ini. Nanti untuk Windows 10 sebenarnya menyesuaikan gitu. Tapi pada intinya kita milih yang rectangle saja. Kemudian pilih new. Nah, di sini bisa dipilih gambar bagian mana yang ingin kita SS. Contohnya aku ngambil pas di titiknya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu akan muncul window yang seperti ini dan di save. Nah, save. Nah, save-nya di mana? Save-nya di folder kalau besok ya, kalau besok itu nyimpennya di data D. Nah, ini aku contohkan. Nah, ternyata di sini aku mau menyimpan filenya itu di latihan ujian ini. Ya udah, diklik aja filenya, latihan ujian. Nah, kemudian diklik gambarnya contoh misalkan UAS, UAS apa? UAS Bumkom kelas apa gitu dan seterusnya. Kemudian klik save. Oke. Setelah gambar tersave dan kita sudah membuat folder, oke, berarti sorry, langkahnya kebalik ya. Berarti langkah yang pertama tadi membuat folder terlebih dahulu. Setelah membuat folder, kemudian masukin gambarnya ke folder yang sudah kita buat. Nah, pada contoh tadi kan foldernya ini ya. Berarti ini new dulu, kemudian buat folder, kemudian foldernya dinamain. Nanti tergantung dengan si dosen. Dosennya meminta penamaan foldernya seperti apa. Nah, kemudian gambar tadi kita masukkan ke sini semua. Oke. Kemudian di klik kanan dan show more option, terus open with code. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian misalkan tadi baru seperti ini doang ya. Nah, kemudian gimana cara bentuk file Python-nya? Nah, itu bisa di bagian pojok kiri. Nah, itu ada pilihan new file. Nah, silakan dipencet saja, diklik. Nah, kemudian silahkan namakan filenya. Contoh, misalkan NIM nama gitu ya, 20.511.188. Namanya, ya, nah kemudian kalau sudah, ekstensinya adalah titik IPY NB. Kemudian enter. Nah, setelah muncul ini, maka teman-teman bisa membuat code-nya di file yang barusan dibuat. Seperti itu. Oke. Di sini karena aku sudah buat code-nya, jadi aku langsung saja aku mungkin aku jelasin ya sedikit terkait apa saja code yang sudah aku buat. Oke, yang pertama adalah pip install. Nah, ini fungsinya mungkin teman-teman sudah paham ya. Ini terkait dengan penginstalan library yang akan kita gunakan. Nah, di sini akan kita gunakan Pillow, NumPy dan Matplotlib. Nah, semisal teman-teman menggunakan lab komputer itu tidak perlu, yang ini tidak perlu. Kenapa? Karena
library-nya sudah terinstall. Tapi ketika teman-teman menggunakan laptop masing-masing, untuk kelas Elvis kan diperbolehkan menggunakan laptop masing-masing ya. Untuk kelas Pak Anggit sementara belum dijawab, dan kelas Butrian nanti mungkin aku tanyakan kembali. Nah, kalau misalkan pakai laptop masing-masing ya berarti nanti ininya perlu disertakan jika belum pernah menginstal. Tuh. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ya ini kan sama seperti yang lalu ya, intinya adalah mengimpor gambar. Nah, gambarnya ini, yang ini itu harus sama dengan yang ingin kita gunakan. Contoh di sini kan aku namanya di latihan soal ya. Nah, kalau sebelumnya namanya UAS POMCOM ya berarti pakai yang ini. Jadinya ini diganti UAS POMCOM gitu. Nah, ekstensinya adalah .png gitu. Nah, kalau screenshot ya biasanya ekstensinya adalah PNG. Kemudian di run seperti itu. Ini aku memberikannya tadi. Kemudian berikutnya. Nah, setelah gambarnya muncul, nah kemudian yang kedua adalah di sini aku udah tulis menulis skrip pemrograman untuk menganalisa reaksi tumpuan. Nah, ini makanya def calculate reaction atau mendefinisikan fungsi dari calculate reaction itu seperti apa. Ya, pada intinya di sini teman-teman silahkan menghitung manual terlebih dahulu untuk mencari rumus RAV dan RCV-nya atau RAV dan RBV-nya. Nah, ini dapat dari mana? Ini aku sudah buat di sini. Nah, jadi kan strukturnya seperti ini. Nah, kemudian silakan teman-teman menggunakan prinsip statika saja untuk mencari RAV yang ini. Berarti kita momenkan ke titik C atau ketemuan lawannya. Nah, ketika sudah kita momenkan ke titik C, berarti semua beban kita momenkan ke titik C. Contoh. Nah, P1. Nah, P1 itu kalau kita lihat di sini putarannya adalah putaran ke kiri. Sehingga dia nilainya negatif. Negatif P, kemudian jaraknya. Jaraknya adalah dari titik P ini ke titik C, yaitu sejauh B. Maka min P dikali B. Gitu. Nah, kemudian juga halnya dengan RAV ya, yang di sini. Sorry, tadi kebalik. RAV ini, kalau kita lihat putarannya seperti ini. Dia putarannya ke kanan. Nah, maka dari itu, dia nilainya positif. Di sini positif. Positif RAV dikalikan berapa? Dikalikan dari titik A ke titik C, yaitu sejauh L. Maka di sini dikalikan dengan L. Nah, kemudian nanti akan didapatkan rumus yang ini ya, yang nomor 2. RAV sama kan dipindah ruas. Jadi ini yang ini dipindah ruas ke kanan. Yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi positif P dikali B kemudian dibagi L. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa di sini pada aku buat baris ketiga ya, di mana baris ketiga ini aku namakan input ke Python. Kenapa perbedaan antara baris kedua dan ketiga itu apa? Nah, perbedaannya kecil sebenarnya, hanya ditambahkan minus di paling awal. Jadi ini ditambahkan minus di awal. Nah, fungsinya buat apa? Nah, mungkin ini sudah aku pernah jelaskan di kelas, yakni di Python itu tidak dapat mendefinisikan arah, di mana arah ke atas dan ke bawah itu dia bingung. Nah, maka dari itu kita sepakatkan bahwasannya nilai beban ini kan ke arah bawah nih. Nah, kalau ke arah bawah itu nilainya adalah negatif, dan ke arah atas itu nilainya positif. Nah, setelah kita sepakati dua hal itu, nah maka nilai P yang di sini itu akan menjadi nilai negatif. Maka di sini, maka di rumus akhirnya akan kita kasih minus di bagian awal. Walaupun rumus aslinya yang ini, itu tidak ada minus. Seperti itu. Oke, Oke. Cukup? Nah, setelah itu nanti kan tadi RAV-nya yang ini ya. Sorry. Nah, ini RAV-nya ini kita masukkan ke sini. Kemudian RTV-nya ini, sorry ini RTV harusnya. Kemudian kita masukkan ke sini. Gitu. Nah, untuk return round itu koma 3 itu maksudnya gimana? Itu yang akan kita gunakan. Jadi berapa angka di belakang koma yang akan kita gunakan. Oh, ternyata di sini 3, berarti yang akan muncul nanti di sini itu adalah 3 angka di belakang koma. Nah, ini kenapa cuma 1 ya? Karena memang jumlahnya sedikit. Nanti misalkan 5,666666 dan seterusnya hingga terhingga. Nanti yang ditampilkan di sini hanyalah 5,667. Gitu. Nah, kemudian ini untuk input variabelnya ya, karena tadi kan variabelnya ada P, A sama B, maka di sini yang akan diinput. Oke, selanjutnya, nah ini yang aku maksud tadi ya.
Sebenarnya, nah di kelas Pak Anggit dan Putri ini sudah menggunakan coding yang ini. Nah mungkin aku jelaskan saja. Nah nanti kalau misalkan yang kelasnya Pak Elvis kemarin belum pakai coding yang ini, jadi nanti bisa diganti. Tuh. Kenapa diganti ya? Karena ini lebih mudah daripada yang di modul seperti itu. Nah, yang pertama, maksud proses itu apa? Ini persis seperti penjelasan praktikum yang terakhir ya. Proses itu adalah urutan gaya. Nah, kita lihat aja dari gambarnya. Oh, ternyata di gambar itu kan ini ada RAV, ini ada RCV. Oh, ternyata yang pertama adalah RAV, kemudian ada P1, kemudian ada RCV. Nah, maka diurutkan saja, tinggal tulis. Berarti RAV, P, dan RCV. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pos. Pos ini maksudnya adalah posisi dari si beban. Contoh, RAV. RAV posisinya di mana? Kita scroll ke atas. Nah, ternyata RAV ada di sini. Posisinya dia yang paling awal. Nah, maka dari itu dia posisinya adalah 0. Gitu. Kemudian yang kedua adalah P1 atau P. P1 kan posisinya di sini. Atau kalau kita bulatkan ada di sini ya. Nah, posisi si P itu di mana? Nah, kita ngitungnya adalah posisi dari titik 0. Titik 0 kan ada di sini. Berarti dari titik 0 ini sampai P1 di sini, itu jaraknya berapa? Nah, ternyata jaraknya adalah sejauh yang ini, sejauh A. Maka di situ posisi dari P1 ditulis sama dengan A. Bentar. Nah, ini ya. Jadi P itu posisinya A. Itu. Terakhir yang RCV. Yang RCV ada di akhir. Ini ada di akhir. Nah, karena ada di akhir, maka dia posisi dari titik awal sampai titik yang terakhir adalah A ditambah B. Gitu. Kita jangan pakai yang L, tapi kita pakai yang A plus B saja. Maka di sini tertulis 0, itu adalah posisinya RAP, A adalah posisinya P, A ditambah B adalah posisinya RPV. Seperti itu. Oke, terakhir, nah untuk yang ini, itu pada intinya X itu kan melambangkan ortogonal X, atau sumbu X-nya yang akan kita plot itu apa, kemudian Y itu sumbu Y yang akan kita plotkan apa. Nah, sumbu X yang ini ya, ini kan sebenarnya jarak ya. Maka dari situ di sini tertulis pos tuh di tengahnya. Nah, tapi ini kenapa 0? Kenapa 0? Karena posisi X itu bermula dari titik ini, yang mana dia adalah posisi sama dengan 0. Jadi belum jalan sama sekali bebannya gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pos 0 ditambah pos. Nah, kenapa? Karena beban posisinya itu berjalan dari titik 0 sampai titik yang terakhir. Tuh, makanya di sini tertulis 0 ditambah pos. Kemudian yang terakhir nih, yang ini. Yang ini adalah posisi terakhir dari sumbu X-nya. Atau kalau posisi terakhir dari sumbu X-nya otomatis posisi terakhir dari si beban atau strukturnya itu di mana. Nah, kalau kita lihat di gambar, oh ternyata beban terakhir atau reaksi terakhir itu ada di titik ini. Ya, karena di sini ada titik RCV. Nah, maka dari itu, ya udah tulis aja dari titik 0 sampai titik terakhir itu adalah sejauh A plus B ditambah. Gitu kan. Nah, maka dari itu di sumbu X-nya juga ditulis gitu aja. 0 ditambah pos ditambah A plus B. Nah, yang aku tandain barusan itu adalah posisi terakhir sumbu X-nya atau posisi terakhir dari strukturnya itu ada di mana. Kemudian untuk sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y ini berarti kan kalau sumbu X itu posisi, sumbu X-nya itu adalah akumulasi gaya. Nah, untuk akumulasi gaya itu kalau kita lihat di sini bermula dari 0, kemudian kan ada naik, kemudian ada turun juga. Nah, itu makanya yang dinamakan dari accumulated forces. Jadi akumulasi gayanya. Kadang akumulasinya itu jadi nilainya naik, positif, kadang juga turun. Nah, kemudian diakhiri dengan titik 0 kembali. Kenapa titik 0? Ya karena sesuai prinsip statika, di mana harus balance. Titik awal dan titik akhir itu harus 0. Gitu. Maka di sini 0, sorry, aku naikkan dikit. Maka di sini 0, kemudian accumulated forces dan plus 0. Nah, berarti untuk yang Y ini sebenarnya tidak perlu diganti. Tuh. Oke, kita lanjut untuk BMD. Nah, kalau BMD ini
rumusnya adalah momen itu kan gaya kali jarak. Maka di sini gaya itu atau forces dikali jarak. Jarak itu adalah force. Nah, untuk ini sebenarnya tidak perlu diganti sama sekali. Asalkan reaksinya benar, kemudian SF-nya juga benar, berarti BMD-nya otomatis seharusnya juga benar secara otomatis asal codingannya sama. Pada ini kan dia gaya kali jarak aja. Nah, kemudian ini juga ada PLT GCA invert G axis. Nah, ini juga nggak perlu diganti, cuma aku memberikan penjelasan saja. Yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud adalah kalau di statika biasanya untuk FFD itu kan yang sumbu di bagian atas dan di bagian bawah itu kan yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, sedangkan di BMD yang bagian bawah itu justru positif, yang bagian atas justru negatif. Maka kita balik di sini. Nah, cara baliknya pakai yang invert Y axis gitu atau di mirror, Y axisnya itu di mirror. Nah, jatuhnya gimana? Jatuhnya nanti seperti ini. Kita bisa lihat ini titik 0, nah di bawahnya itu justru positif 2, 4, 6 dan seterusnya. Yang di atas justru min 2, min 4 dan seterusnya. Tuh. Oke. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan prinsip dasar codingan yang akan kita pakai di pengerjaan soal yang ini ya. Nah, kemudian kita langsung masuk contoh soal. Contoh soal kedua. Nah, ini ya. Contoh soalnya aku tidak samakan dengan persis yang ini, tapi aku pakai contoh soalku sendiri. Nah, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan yang teman-teman mau coba gitu. Kalau mau nyoba ini ya nanti silakan dicoba untuk kasus yang punya PLV sini. Tuh. Oke. Kita langsung saja. Nah, sebenarnya kan sama aja ya. Ini intinya mengimpor gambar, tidak akan aku jelaskan secara lebih detail. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang harus kita ganti mana berarti? Oke. Kalau di gambar berarti yang diganti adalah yang pertama nama gambarnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi tumpuan. Yang perlu diganti yang mana? Yang pertama di bagian atas. Ini. Nah, tadi variabel itu hanya ada A, jaraknya kan hanya ada A, ada B, dan P1. Nah, sedangkan di sini ternyata ketambahan ada titik C, sorry, ada panjang balok sejauh C, dan P2. Nah, berarti maka ini disesuaikan. Menjadi P1, P2, kemudian jaraknya adalah A, B, dan C. Gitu. Nah, buntut dari penyesuaian yang tadi, yang ini, oke. Nah, maka ada juga yang perlu diganti. Yang ini diganti. Nah, kemudian yang ini juga sama. Yang ini itu menyesuaikan yang ini. Jadi, kan kita butuh 5 variabel. Ya berarti inputnya juga harus 5 variabel. Contohnya input P1, ya berarti kita butuh input P1. Ada variabel P2, kita butuh input P2-nya berapa. Dan seterusnya. Gitu. Dan juga yang ini. Jadi, 3 hal ini adalah saling berkaitan atau nyambung. Sehingga ketiga hal ini harus diganti. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diganti apa? Yang diganti adalah rumusnya. Nah, kalau tadi kan rumusnya lebih sederhana ya. Nah, sekarang karena strukturnya berbeda, rumusnya tentu juga berbeda. Jadi kita harus buat rumus terlebih dahulu. Ini aku contohkan. Nah, kebanyakan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah cara penyelesaiannya. Mungkin aku ngajarin untuk yang sigma MB sama dengan 0 saja. Yang pertama, kita akan menghitung reaksi RAP. Maka dari itu kita tinjaunya itu momen ke tumpuan lawan. Tumpuannya kan kebetulan ada di A dan ada di B. Katakanlah nilainya B gitu. Maka kita semua beban akan kita tinjau ke titik yang tumpuan ini. Contoh yang pertama, ada RAV. RAV kalau kita lihat di sini putaran ke kanan. Sehingga dia nilainya positif. Jaraknya berapa? Jaraknya dari sini ke sini. Itu adalah A ditambah B. Gitu. Kemudian yang kedua adalah P1. P1 dilihat putarannya kemana. Oh, ternyata putarannya ini ya, seperti ini ya. Kalau kita teruskan, itu adalah ke kiri atau berkebalikan dengan arah jarum jam. Maka dia nilainya negatif. Nah, negatif P1 kali berapa? Jadi jarak dari P1 ke titik C itu berapa? Ternyata jaraknya adalah sejauh B. Maka di sini P1 dikalikan B. Terakhir yang P2. Yang P2 ini putarannya seperti ini.
Atau kalau kita teruskan nanti akan membentuk searah jarum jam, sehingga dia nilainya positif. Maka positif P2 kali jaraknya. Jaraknya berapa dari P2 ke titik C yang di sini? Atau, sorry, ini titik, salah ya ini. Titik B lah. Dari P2 ke titik B itu berapa? Dari sini ke sini. Ya sejauh C ini. Nah, maka di sini P2-nya dikalikan C. Nah, nanti tinggal diputar eh, ruas. Yang P1, sorry. Yang ini P1 dipindah ruas ke kanan, jadinya positif, kan pertama negatif ya. Jadi dipindah ruas jadi positif P1 kalikan B. Kemudian yang kedua P2, P2 juga positif. Sorry. Nah, kemudian kita pindah ruaskan, maka dia nilainya jadi negatif. Yang tadinya negatif, ini yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Tuh. Kemudian dibagikan dengan jarak antar ini ya, atau jarak ini. Ini sama nih. Bentar. Nah, yang aku benerin. Jadi itu ini kan RAV kali A plus B. Nah, karena kita mau nyari RAV saja, berarti yang A plus B ini kita pindah ruaskan. Yang tadinya perkalian jadi pembagian. Oke. Sebenarnya kalau untuk rumus cukup sampai sini. Nah, tapi kenapa ada yang di bawahnya yang ini? Itu sama seperti tadi ya. Karena di Python itu tidak dapat mendefinisikan gaya. Arah gaya itu nggak bisa didefinisikan. Maka dari itu kita anggap P itu negatif, sorry, yang gaya ke arah bawah itu negatif, gaya ke arah atas itu positif. Nah, maka dari itu P2 dan P1 dan P2 itu harusnya nilainya kan negatif. Maka ini tinggal kita kurung saja. Dikurung depan belakang, terus ditambahkan minus di depan. Nah, inilah yang akan kita input ke Python. Jadi yang terakhir ya, yang sudah dikasih minus di depannya. Itu pula halnya dengan yang ini. Jadi ini tadinya kan tidak ada yang ini ya. Tadinya kan tidak ada minusnya sama sekali. Nah, maka dari itu tinggal kita kurung depan belakang dan ditambahkan minusnya di depan. Seperti itu. Setelah dapat dua ini yang aku biruin, kemudian lanjut masuk ke Python. Nah, itu nilainya dimasukin ke sini. Gitu. Nah, untuk ininya juga sama, tinggal nanti disesuaikan. Jadi kan ada P1, P2, sorry, A, B, C gitu kan. Nah, nanti berarti ininya juga sama disesuaikan juga, biar nggak bingung. Yang atas berarti P1, bawahnya P2, kemudian untuk inputnya ABC juga sama. Jadi yang nggak diganti nggak hanya ininya doang, tapi ininya juga. Tuh, biar nggak bingung. Nah, inputnya butuh A, B, C. Kemudian lanjut ya. Yang ini juga sama nih. Yang ini forces itu adalah urutan gaya. Force adalah urutan posisi. Atau gampangnya posisi dari si beban itu berapa. Oke. Dari sini sampai sini kan harusnya sama ya. Nah, sekarang ketambahan. Tadi kan ketambahan P2 yang ini. Tadi kan strukturnya sebenarnya cukup, yang nomor pertama kan ini doang. Nah, terus habis itu di sini ketambahan yang ini ya. Nah, ya udah untuk dari sisi bebannya doang itu kan cuma ketambahan P2. Nah, maka dan posisinya pun di akhir, maka di situ ditambahkan di akhir. Yang mana? Nih. Jadi P2 ini ada di akhir. Nah, kemudian posisinya di mana? Oh, ternyata posisinya adalah di paling akhir atau di paling ujung. Nah, ini kan posisinya di paling ujung nih. Berarti nanti kita hitung jaraknya dari titik yang pertama. Jadi titik pertama kan ada di sini, dari sini sampai akhir itu berapa? Ternyata adalah A ditambah B ditambah C. Seperti itu. Oke, untuk forces dan post sudah. Nah, ini nggak perlu diganti ya. Ini nggak perlu diganti karena ini ya, accumulated force itu kan tadi penjumlahan gaya ya, makanya ini di sum. Jadi sum dari forces yang sudah ada atau yang sudah kita input. Kemudian terakhir yang ini, oh sorry, ini ada A plus B plus C harusnya. Oke, jadi di situ oke, kita input dari awal. Kalau error biasanya karena belum di run dari awal ya. Ini kan kalau kamu run di atas muncul, nah di sinilah akan kita input. Nah, untuk inputnya sendiri harus pakai minus. Nah,
kalau di soal tidak ada ketentuan nilainya, masukin aja angka bebas. Contohnya di sini P1 mau aku minus 10, kemudian P2-nya minus 5, kemudian A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Kemudian sudah. Nah, ini. Jadi akan nanti muncul seperti ini. Jadi yang diganti tadi ini ya. Yang pertama di rumus, kemudian yang kedua rumus, kemudian di inputnya. Inputnya butuh apa saja. Inputnya nanti ngaruhnya input yang atas, input yang tengah, dan input yang terakhir. Tuh. Kemudian yang kedua tadi rumus reaksi, yang ketiga urutan gaya, yang keempat urutan posisi, dan terakhir adalah yang ini. Jadi di titik mana struktur tersebut terakhirnya ada di mana gitu gampangnya. Nah, kalau dilihat di sini terakhirnya kan ada di sini. Nah, berarti dari awal sampai akhir itu adalah A tambah B ditambah C. Tuh. Kemudian nanti kalau muncul seperti ini, loh kok ini gambarnya tidak bagus? Tidak bagus dalam artian ini kan harusnya kosong, tidak ada warnanya. Nah, caranya gimana biar ngilanginnya? Nah, caranya sebenarnya dari fill between ini. Nah, di trial aja bisa jadi ditambahkan. Nah, ternyata kalau ditambahkan malah jadi seperti ini, yang atasnya malah yang berwarna. Oke, kalau gitu daripada error dan teman-teman bingung, bisa juga dihapus. Ini dihapus saja, itu juga boleh. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Malah justru lebih bagus karena tujuannya dibedakan. Kemarin waktu praktikum tujuannya dibedakan warna itu kenapa? Biar kita tahu yang positif itu yang mana, yang negatif itu yang mana. Tapi kan dari ini kan sudah ketahuan juga ya bahwa yang di bawah itu negatif, yang di atas itu positif. Oke. Kemudian lanjut yang berikutnya. Nah, tadi kan soal yang pertama itu tidak diberikan apa ya, tidak diberikan angka gitu. Nah, kalau diberikan angka dari awal gimana? Nah, ini contohnya. Oh ini BMD-nya sama ya, BMD-nya tinggal kopas aja kok. Tinggal BMD-nya tinggal kopas karena rumusnya ya gaya kali jarak. Nah, kemudian yang terakhir ini, nah contoh. Tadi kan masih dalam A sama B sama C gitu kan. Nah, kalau seperti ini sebenarnya caranya sama persis. Nah, yang membedakan apa? Nanti yang membedakan di sini. P yang tadi, yang nah yang di sini itu kan kita input sendiri. Kalau kita run, ini kalau kita run, nanti di bagian atas kan akan muncul seperti ini dan kita input nilainya sendiri. Nah, itu kalau sudah muncul ya udah langsung aja, tidak perlu dipakai fungsi input, tapi langsung masukin aja nilainya. Jadi P1-nya oh ternyata P1-nya 4. P karena arahnya ke bawah jadi negatif. Terus P2-nya berapa? P2-nya ternyata 4 juga. Kemudian arahnya negatif ke bawah. Juga terus negatif. Terus A-nya berapa? A-nya adalah 3. B-nya berapa? 2. C-nya 1. Jadi 3, 2, 1. Itu cara yang pertama. Nah, kalau cara yang kedua gimana? Cara kedua berarti masih sama seperti tadi. Mana ya? Nah, ini. Jadi tetap pakai float yang input ini. Jadi tetap pakai fungsi input. Nah, tapi ketika di run, nah input yang angka di sini itu harus sama seperti yang di soal. Nah, contoh di soal, oh ternyata P1-nya 10, ya berarti ditulis. Nah, berarti ditulis di sini minus 10. Enter. P2-nya berapa? Oh, P2-nya ternyata di sini minus 15 karena ke arah bawah. Tulis minus 15. Begitu dan seterusnya hingga terakhir. Yang membedakan itu saja. Jadi sebenarnya perlu diperkuat pendalaman statikanya teman-teman untuk mengerjakan apa? Untuk mengerjakan yang paling susah adalah di rumus RAV dan RBV. Itu aja sih. Oke. Mungkin itu aja terkait beban titik. Nanti kalau beban titiknya ada 5 gimana? Kalau beban titiknya ada 5 ya berarti yang pertama diganti ini juga. Kemudian P-nya tambah. P-nya jadi 5. Kemudian juga dengan halnya proses dan pos. Urutan gayanya nanti tambahan ada P2, P3, dan P4, dan P5. Gitu. Jadi tinggal urutannya saja yang dilihat dari paling kiri itu urutannya apa saja, kemudian posisinya apa saja. Terakhir kalau beban titik, mungkin ini sudah bisa di skip ya kalau yang sudah paham. Tapi buat yang belum paham, pada intinya itu sama seperti beban titik juga. Kalau di beban merata,
Ini yang pertama, RAV dan RWB-nya harus kita cari menggunakan rumus statika. Sigma MB sama dengan 0, sigma MA sama dengan 0. Nah, setelah dapat rumusnya, kita masukkan di sini. Kemudian dikasih minus di depan. Tujuannya sama seperti tadi ya. Minus di depan itu bertujuan untuk memberikan keterangan arah. Tuh. Jadi di sini bebannya karena ke arah bawah, maka kita kasih negatif. Kemudian nanti yang disesuaikan yang ini juga, reduce to point. Jadi sebenarnya skripnya tuh sama persis. Yang membedakan hanya di bagian sini. Dari sini sampai sini. Sorry. Nah, dari segi atas sampai yang aku lingkarin di bawah. Aku blok di bawah. Nah, yang aku blok ini adalah untuk posisi dari beban titiknya gitu. Nah, beban titik itu ada di sini L, R, Q sama N. L itu adalah left hand position, right itu adalah right hand position. Kemudian Q adalah total load. Nah, ini sebenarnya harusnya sudah paham juga ya karena kemarin sudah responsi. Di mana L itu adalah bagian paling kiri dari si beban rata. Nah, contoh di sini kan UDIS 2 point bla 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 sampai 10. Ini juga ada UDIS 2 point sampai 100. Nah, berarti ini yang bawah itu ngikut yang ke yang atas. Yang ini itu ngikut ke yang ini urutannya. Berarti nanti 0 itu sama dengan L, A itu sama dengan R, A kali Q itu sama dengan Q. Nah, berarti kita hanya perlu memahami ini saja. Kita perlu memahami yang atas, nanti yang diganti tapi yang bagian bawahnya, yang ini yang diganti. Yang ini sampai atas, sorry, coret. Yang ini sampai bagian atas. Yang ini itu tidak perlu kita ganti karena memang itu rumus awalnya saja. Yang perlu kita ganti yang bagian bawah. Nah, oke, kita definisikan dulu. L itu apa? L itu adalah bagian paling kiri dari si beban merata. Contoh di sini. Oh, ternyata beban meratanya ada di ini ya. Nah, kemudian L itu kan bagian paling kiri, berarti yang bagian sininya. R itu bagian paling kanan. Nah, ternyata bagian paling kirinya itu di titik 0, posisinya di titik 0. Oke, kemudian bagian paling kanannya ada di titik A. Nah, kemudian Q besar itu adalah Q kecil kalikan panjang beban meratanya. Oh, ternyata panjang beban meratanya adalah A. Maka Q kali A. Gitu. Oke, mungkin gitu aja terkait penjelasannya. Nanti kalau di bagian beban merata masih bingung, boleh tanya aku secara pribadi aja. Nah, kemudian ini juga urutan gayanya ya. Kalau urutan gayanya di sini kan kalau dilihat ada RAV dulu ke arah atas, kemudian kena beban merata. Nah, beban merata itu didefinisikan nah, didefinisikan sebagai forces ini. Berarti makanya di sini RAV ditambah forces gitu. Oke, mungkin itu aja. Nah, kan tadi PR-nya ini ya. Nah, jadi ini kan ada contoh soal nih. Nah, silahkan dikerjakan. Untuk yang khususnya kelas PLV silahkan dikerjakan. Persis seperti ini nggak apa-apa. Siapa tahu yang muncul seperti ini. Nah, kemudian dari hasil code yang sudah teman-teman buat, dicocokkan apakah RAP-nya sama seperti ini jawabannya. Kemudian SFD-nya juga bentuknya sama seperti ini. Dan terakhir, BMD-nya apakah juga sama seperti ini. Nah, kemudian untuk kelasnya Pak Anggit juga sama kalau mau boleh latihan atau dikombinasikan dengan beban titik lainnya atau beban merata malahan. Siapa tahu munculnya nanti seperti soal UTS ya, kemarin soal UTS sepertinya ada beban merata juga. Nah, untuk kelas Butria malah justru ditambah titiknya. Kalau yang tahun lalu itu titiknya ada disuruh 5, minimal 5, ya berarti tambahkan saja untuk bebannya jadi ada P1, P2, dan P3, dan P4. Mungkin itu saja dari aku yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Nanti semoga videonya bermanfaat.